Tersebut dari Jajawa. Baginda berangkat ke desa Pademayan, berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, kopinya diseruput dulu ya kak. Dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang temuan struktur bata saluran air yang berada di Dusun Belimbing, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasi ini kemudian kita beri nama sebagai Situs Belimbing, sesuai dengan nama administrasi dusun, tempat di mana struktur bata ini ditemukan. Struktur bata ini pertama kali ditemukan pada tanggal 25 Desember 2019 saat pemuda Karang Taruna sedang membersihkan area di sekitar lokasi penemuan. Temuan itu kemudian dilaporkan ke petugas BPCB Jawa Timur dan segera ditindaklanjuti dengan meninjau temuan pada tanggal 2 Januari 2020. 5 bulan berselang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan bersama BPCB Jawa Timur kemudian melakukan ekskavasi di lokasi ini. Hasil ekskavasi di lokasi yang dilakukan selama 9 hari berhasil menampakkan struktur bata saluran air sepanjang 39 meter. Saluran air ini dibentuk dari tatanan bata yang berukuran dengan panjang 38 cm, lebar 21 cm, dan ketebalan 8 cm. Saluran air ini secara keseluruhan memiliki ketinggian mencapai 1,3 meter yang tersusun atas 16 lapis bata. Lebar struktur mencapai 1,5 meter. Pada bagian tengah terdapat lubang saluran tempat air mengalir dengan kedalaman 57 cm dan lebar 41 cm. Secara desain, saluran air ini merupakan saluran air tipe tertutup yang dibuat berkelok-kelok di beberapa sudut. Cukup banyak pertanyaan yang muncul kemudian di kepala saya. Untuk apa saluran air ini dibuat? Di mana ujung dan pangkalnya? Mengapa saluran air ini dibuat tertutup? Mengapa saluran air ini dibuat berkelok-kelok? Dan dari masa apakah saluran air ini berasal? Baiklah, coba sekarang kita analisa bersama yuk. Sebagai langkah awal untuk memahami bentuk dan fungsi dari saluran air ini, analisa awal yang coba kita lakukan adalah dengan metode perbandingan. Saluran air di situs Belimbing ini bila kita perbandingkan, maka menyerupai bentuk saluran air yang kita temukan di Petirtaan Sumber Beji yang terletak di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
Situs pertitaan sumber Beji ditemukan pada tanggal 30 Juni 2019 saat warga desa Kesamben sedang membersihkan lumpur di sendang atau kolam penampungan air yang dari dulu dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Saat sedang membersihkan lumpur, di bawah lapisan lumpur mereka menemukan saluran air yang terbuat dari bata hingga kedalaman 2 meter. 2 hari berselang dari hari penemuan, yaitu tanggal 2 Juli 2019, BPCB Jawa Timur kemudian melakukan peninjauan ke lokasi temuan. 28 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juli 2019, BPCB Jawa Timur kemudian melakukan ekskavasi awal selama 5 hari. Hasil ekskavasi menemukan adanya indikasi sebuah petirtaan atau kolam yang terbuat dari batu bata yang ukurannya cukup besar, yang melebihi ukuran dari sendang itu sendiri. Atas bantuan dari berbagai pihak, upaya ekskavasi untuk menampakkan pertitaan sumber Beji terus dilakukan secara bertahap hingga tahun 2020. Dari ekskavasi situs pertitaan sumber Beji, akhirnya kita menemukan model pertitaan kuno yang dihubungkan dengan saluran air masuk dan saluran air keluar. Saluran air masuk dan air keluar di pertitaan sumber Beji ternyata tidak dibuat lurus, namun dibuat berkelok-kelok. Padahal masih di dalam bentangan lahan yang relatif sama datarnya. Fenomena saluran air di sumber Beji ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Kenapa saluran air masuk dan saluran air keluar dibuat berkelok-kelok? Apakah pesan yang ingin disampaikan leluhur kepada kita? Fenomena saluran air yang berkelok-kelok ini pun saat ini kita temukan di saluran air belimbing. Ada yang berpendapat bahwa saluran air ini dibuat berkelok karena menyesuaikan bentangan lahannya. Jawaban yang masuk akal. Namun, bila kita perbandingkan dengan fenomena saluran air di situs pertitaan sumber Beji, maka kita jadi tahu bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Logika saya, bagi leluhur kita sangatlah mudah membuat saluran air dengan bentuk lurus. Tapi bukan itu yang mereka buat. Leluhur kita membuat saluran airnya dengan berkelok-kelok. Berkaca dari saluran air di pertitaan sumber Beji, pasti ada maksud dan pesan yang ingin leluhur ajarkan kepada kita. Dari penemuan hasil ekskavasi pertitaan sumber Beji, kita pun jadi mempunyai dugaan. Apakah saluran air di situs belimbing juga merupakan bagian dari inlet atau saluran air masuk menuju ke petirtaan? Atau ternyata ya hanya saluran air saja? Dugaan sekaligus harapan ini selalu muncul di kepala saya. Betapa tidak, karena saluran air masuk dan saluran air keluar di pertitaan sumber Beji pun mempunyai desain yang sama dengan saluran air yang baru kita temukan di situs belimbing, yaitu saluran air dengan desain tertutup seperti saluran gorong-gorong. Di pertitaan sumber Beji, kita belum menemukan bagian pangkal dari sumber mata air yang kemudian dialirkan melalui saluran air tipe tertutup ini. Tapi, satu hal yang pasti bahwa dengan bentuk saluran air masuk tipe tertutup di pertitaan sumber Beji dapat menjamin kejernihan dan kesucian air yang disalurkannya untuk menuju ke sebuah bangunan suci, yaitu petirtaan. Lalu bagaimana dengan saluran air di situs belimbing? Masih banyak PR untuk menjawab pertanyaan ini. Sementara ini, kita menduga bahwa saluran air di situs belimbing ini akan berujung pada sebuah bangunan suci. Seperti halnya yang kita temukan di situs pertitaan sumber Beji. Lokasi yang kita curigai saat ini adalah di lahan tanah kas desa yang berada di utara dari saluran air ini. Tetapi, apakah memang demikian? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja masih diperlukan kegiatan ekskavasi lanjutan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, dari era apakah saluran air itu dibuat? Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah. Namun kita akan mencoba melihat sebaran data arkeologis yang bisa kita temukan di sekitar lokasi penemuan saluran air di situs belimbing ini.
Saluran air di situs Blimbing terletak di Dusun Blimbing, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasi saluran air ini berada di bantaran anak sungai yang mengalir ke sungai besar, yaitu Sungai Brantas, yang ada di sisi utara dari lokasi temuan. Lokasi ini ternyata berada sekitar 1 km di sebelah selatan dari Prasasti Cunggrang yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari. Berjarak 100 meter di timur lokasi saluran air, terpisahkan sungai, terdapat punden di area pemakaman Dusun Pakem. Di sana kita mendapati adanya beberapa arca yang dalam kondisi sudah haus dan arca yang bergaya primitif. Dari gaya dan bahan yang digunakan untuk membuat arca ini mirip dengan gaya arca dari keperbakalan yang ada di wilayah Gunung Penanggungan, yang lokasinya berada di sebelah selatan dari lokasi penemuan saluran air. Di sebelah selatan, terdapat juga situs purbakala yang berupa situs pertitaan belahan dan situs gapura belahan. Kedua situs ini selalu dikaitkan dengan Prasasti Cunggrang dari masa Empu Sindok tahun 929 Masehi yang menyebutkan adanya Dharma Patapan I Pawitra. Situs saluran air Blimbing, Prasasti Cunggrang, arca di Punden Pakem, situs pertitaan belahan, situs gapura belahan, dan sebaran situs kepurbakalaan di Gunung Penanggungan. Apakah semuanya memiliki keterkaitan? Apakah semuanya merupakan jejak leluhur dari era yang sama, atau ternyata berbeda masa? Untuk mendapatkan gambaran ke masa lalu dari tempat ini, maka kita telah dulu dari Prasasti Cunggrang yang letaknya tidak jauh dari situs saluran air Blimbing. Prasasti Cunggrang merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Empu Sindok pada tahun 929 Masehi. Dari isi Prasasti Cunggrang, kita bisa tahu bahwa daerah di sekitar Bulusari dahulu bernama Cunggrang, yang merupakan wilayah dari Rakyat Bawang. Sebelum ditetapkan sebagai daerah Sima, penduduk daerah Cunggrang setiap bulan wajib melakukan kerja bakti senilai 2 kupang dan membayar pajak tanah senilai 15 suwarna emas. Empu Sindok kemudian menetapkan daerah Cunggrang di bawah kepemimpinan Wahuta Wungkal sebagai daerah Sima atau daerah bebas pajak. Dari keterangan Prasasti Cunggrang, kita kemudian menjadi tahu bahwa penduduk daerah Cunggrang bertanggung jawab merawat 3 buah tempat suci, yaitu Asrama Pertapaan, Prasada Silunglung, milik Rakyat Bawang, dan pancuran air di Pawitra. Hal ini kelihatannya terus berlanjut hingga masa Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Karena dalam naskah Negara Ketagama Pupuh 58, nama Cunggrang kembali disebut. Tersebut dari Jajawa, Baginda berangkat ke desa Pademayan, berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang, ke arah asrama para petapa di lereng kaki gunung menghadap jurang luang. Jurang ternganga-nganga, ingin menelan orang yang memandang. Dari naskah Negara Ketagama, kita jadi tahu bahwa Desa Cunggrang merupakan pintu akses menuju asrama para petapa yang berada di lereng kaki Gunung Penanggungan. Inilah yang menjadikan Desa Cunggrang menjadi sangat spesial, dan bukti sejarah itu masih dapat kita jumpai hingga kini di Desa Bulusari.